Pak, Iya, Mang. ayo makan. Aku kan lagi puasa. Puasa terus. Sudah berapa hari puasa? Nanti makin kurus loh. Terus sakit. Aku kan lagi ikut puasanya Tuhan Yesus. Puasa 40 hari 40 malam. Loh, kok Mama makan? Kan kita lagi ada jadwal doa puasa di gereja. Ya, Mama kan bukan puasa makan. Mama tuh puasa nggak main gadget. Lapar, sudah lapar. Ikan sayur, Ya ampun, Beb. Kenapa kamu makan? Ya namanya lapar ya makan lah. Loh, kita kan puasa. Nggak boleh makan apa-apa. Kenapa kamu makan? Ya nggak apa-apa lah, aku kan puasa. Nggak makan daging. Ini puasa Daniel. Apa itu puasa Daniel, Beb? Saya puasa nggak makan daging merah. Makanya ini puasa Daniel. Lebih sehat. Loh, aku loh puasa Esther. Nggak makan yang 12 jam itu loh. Saudara, dalam kekristenan kita mengenal yang namanya istilah puasa. Alkitab mencatat ada beberapa jenis puasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Ada yang puasa secara penuh, tidak makan dan tidak minum. Ada yang hanya minum dan tidak makan. Tapi ada juga puasa yang membatasi dalam jenis sayur-sayur atau bahkan daging-daging yang tertentu. Nah, sekarang kita mengenal satu istilah puasa yang sedikit lebih modern, yaitu apa? Misalnya puasa gadget, puasa menonton, atau bahkan puasa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang menjadi hobi dan kesukaan kita. Bapak Ibu, puasa itu sesungguhnya baik untuk dilakukan dengan dua tujuan, yaitu apa? Melatih penguasaan diri kita dan membuat kita semakin lebih fokus dalam segala hal. Bukan hanya itu, ketika kita berpuasa bahkan disertai dengan doa, itu melatih kepekaan rohani kita untuk semakin memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup. Bapak Ibu, ketika kita berpuasa dan berdoa, itu berarti kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menunjukkan satu kesungguhan hati dan menarik kuasa Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Maka tujuan berpuasa sesungguhnya itu adalah untuk perkara rohani, terutama sekali untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan untuk mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan. Seorang yang bernama Derek Prince berkata, berpuasa bukan hanya membuat rohani kita semakin bertumbuh, tapi juga dapat memberikan satu perubahan kepada satu bangsa. Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan berpuasa, dengan berdoa, akan ada banyak sekali manfaatnya. Maka saudara, puasa bukan hanya tentang bagaimana caranya atau bagaimana membatasi diri, tetapi puasa juga bicara tentang apakah ketika kita melakukannya membawa setiap kita semakin mengakui kita membutuhkan Tuhan dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan apakah dengan berpuasa kita semakin mampu menguasai diri kita? Bukan hanya soal makan dan soal minum, tetapi dalam segala hal, apakah kita mampu menguasai diri? Sekali lagi, puasa bukan hanya bicara tentang bagaimana caranya, tapi puasa itu juga berarti kita dengan satu kesadaran merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, puasa juga berarti, Bapak Ibu Saudara, kita mampu menahan diri dan menguasai diri kita dalam segala hal.
secara khusus dalam pekan doa puasa 10 hari yang akan sama-sama kita jalani. Biarlah membawa saya dan membawa saudara semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengakui kita membutuhkan Tuhan, dan semakin membawa setiap kita mampu menguasai diri dalam segala hal. Tuhan memberkati.